Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Melatih pernapasan melalui amaliyah zikir tentu saja sangat bermanfaat, karena pada dasarnya tidak ada hal yang ada di dalam agama Islam yang akan memberi mudarat. Selain mendapatkan pahala melalui zikir ini, kita juga akan menjadi lebih sehat. Ada beberapa level dalam tingkatan zikir nafas ini. Level pertama, pada zikir nafas, di mana kita hanya mengamati keluar dan masuknya nafas secara istiqomah. Pada tahapan ini, diri Anda, sadar ataupun tidak sadar, masih dapat dimaklumi, karena ini masuk pada tahap pemula. Dan pada tahapan ini yang akan memproses diri kita untuk berserah diri atau bertahali. Tetapi harus kita pahami, karena di sini bukan kita yang berusaha untuk membersihkan diri, tetapi dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maksud hakikatnya. Sebagaimana nafas ketika kita amati dengan seksama, ternyata nafas itu sesungguhnya bukan kita yang bernafas, tetapi Allah yang menafaskan kita. Tidak ada peran kita sama sekali dalam proses bernafas ini. Sangat murni dan nyata Allah lah yang menafaskan kita. Sama seperti setiap kedipan mata kita. Inilah di mana ketika kita sadar bahwa diri kita tidak memiliki peran apapun terhadap diri kita sendiri. Proses pencucian dari Allah itu berlangsung secara otomatis. Tetapi tentu saja semua itu tergantung ke arah mana jiwa Anda akan diarahkan. Level selanjutnya pada zikir nafas ini, yaitu takhalli, berada pada tahapan ini. Setelah kosong, sunyi dari berbagai macam persangkaan, pemikiran, nafsu, dan lain sebagainya. Dan pada level ini, jangan Anda biarkan kosong terus-terusan. Isi kekosongan itu dengan kesadaran ilahiyah. Bisa dibantu ketika napas masuk, barengi dengan ucapan zikir Hu. Dan ketika napas Anda keluar, barengi dengan zikir Allah. Setelah dirasa cukup untuk mengiringi nafas dengan zikir Hu Allah secara berkelanjutan, sampai kepada gerakan jiwa Anda menuju Allah yang tanpa batasan. Dan begitu pula ketika Anda menzikirkan Allah, pasrahkan jiwa Anda, diri Anda seluruhnya hanya kepada Allah yang maha luas, tidak terbatas. Ini adalah proses penyadaran diri atas eksistensi Allah. Dalam tahap ini, proses daripada takhalli ini, ia juga akan bekerja secara otomatis. Sikap buruk mulai terlebur dan berlanjut pada pembentukan karakter sikap yang thayyib, karimah,
baik secara lahir dan batin, dan itu pun secara otomatis biiznillah. Zikir nafas yang selanjutnya adalah masuk dalam kategori tajalli, yang mana hal ini merupakan hak khusus milik Allah semata terhadap pengejawantahan dirinya kepada hamba-hambanya yang telah melakukan perjalanan spiritual yang dimulai dari tahap awal. Tidak sedikit dari pelaku zikir nafas yang Allah berikan tajalli af'al dan tajalli sifat Allah. Siapapun yang ditajalikan oleh Allah, dia akan mewakili sifat dan juga af'alnya. Sebagai contoh, sahabat kita yang diberi tajalli sifat Al-Basir, tiba-tiba saja ia bisa melihat hal-hal yang terjadi di bentangan ruang dan waktu yang mustahil dijangkau secara logika, atau yang dilimpahi sifat Al-Hadi atau Ar-Rasyidi. Ya, apapun itu yang ia ucapkan akan menjadikan pencerahan, hikmah pada siapa saja yang mendengarnya. Tapi sekali lagi, tajalli itu mutlak hak Allah semata. Kita tidak perlu mengidamkannya, karena mengidamkannya sama saja kita berkeinginan, dan setiap ingin itu adalah nafsu. Jadi peran kita yang sangat pasti dan perlu adalah cukup dengan istiqomah menjalankan amaliyah zikir ini baik-baik. Sebab hanya dengan istiqomah, tentunya dengan izin Allah, insya Allah di antara kita akan dikaruniakan dan dimudahkan oleh Allah untuk mencapai tahap demi tahap bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh berjalan ke hadiratnya. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila hambaku mendekat sejengkal kepadaku, maka aku akan menyambutnya sehasta. Apabila hambaku mendekat sehasta, maka aku akan menyambutnya sedepak. Dan apabila hambaku mendekat kepadaku dengan berjalan, maka aku akan menyambutnya dengan berlari. Apabila hambaku mendekat kepadaku dengan berlari, maka aku akan menyambutnya dengan lebih cepat lagi. Dan apabila hambaku telah menunaikan sunnahku, maka aku akan menjadi pendengaran yang dengannya ia mendengar, menjadi penglihatan yang dengannya ia melihat, menjadi lisan yang dengannya ia berucap, menjadi tangan yang dengannya ia memukul, dan menjadi kaki yang dengannya ia berjalan. Demikianlah bila Allah telah mencintai hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah berada di jalannya, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.